fucking gnarly, boys. Holy fuck. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, telah melontarkan pernyataan bernada ancaman dengan menyatakan neraka akan terjadi di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan semua sandera Israel yang ditawan di Gaza sebelum dia dilantik pada 20 Januari. Namun ucapan Trump tersebut justru berbalik, bukan Timur Tengah yang membara dan menyala layaknya neraka, tapi justru Los Angeles, Amerika Serikat. Bak neraka di dunia. Berikut adalah fakta kebakaran dahsyat di Los Angeles, Amerika Serikat. Kebakaran dahsyat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat pada Selasa 7 Januari 2025 bermula sebagai kebakaran semak belukar di distrik Pacific Palisades. Dalam waktu singkat, api kemudian menjalar ke sejumlah wilayah seperti Eaton, San Gabriel, Harts, Lembah San Fernando, Kenneth, hingga dekat Ventura County. Meluasnya area kebakaran ini diperparah dengan adanya angin Santa Ana yang bertiup kencang dengan kecepatan hingga 129 km per jam. Selain angin kencang, vegetasi yang kering menjadi bahan bakar alami yang mempercepat laju penyebaran api. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, National Weather Service mencatat bahwa wilayah Los Angeles mengalami curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 10%. Selain faktor alam, info terbaru menyebutkan bahwa pihak kepolisian Los Angeles telah menangkap seorang tunawisma yang diduga melakukan pembakaran yang memicu kebakaran dahsyat tersebut. Lebih lanjut, tersangka diduga memicu kebakaran dengan cara membakar sejumlah pohon Natal bekas dan tong sampah. Sementara itu, jaksa wilayah Los Angeles Nathan Hochman menyatakan bahwa jika terbukti bersalah, tersangka akan menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kendati demikian, pihak berwenang juga masih melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap bencana yang terjadi di Los Angeles. Sejalan dengan itu, petugas pemadam juga masih berusaha melakukan segala cara agar dapat mengatasi kobaran api di beberapa titik. Salah satunya dengan mengerahkan tenaga bantuan dari lembaga pemasyarakatan alias para tahanan. Setidaknya lebih dari 930 narapidana yang dilibatkan untuk membantu upaya pemadaman. Ratusan napi tersebut dikirim untuk memotong jalur api dan membuang bahan bakar guna memperlambat penyebaran api. Melansir dari laman detik.com, para napi yang terlibat dibayar $5,80 atau setara dengan $94.283 dan $10,24 atau setara dengan $166.461 per hari oleh Departemen Permasyarakatan dan Rehabilitasi California. Selain itu ada bayaran tambahan $1 atau setara dengan $16.255 per jam dari Call Fire jika dalam keadaan darurat. Now for your information, keterlibatan napi untuk memadamkan kebakaran sudah dilakukan sejak lama dan ini bukan yang pertama kalinya. Kendati demikian, praktik ini dinilai kontroversial karena para napi dibayar murah untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya dan sulit. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah upaya yang diterima para napi sudah sesuai atau belum? Komen di bawah ya. Di tengah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, sebuah fenomena langka berhasil tertangkap kamera. Dalam rekaman tersebut tampak sebuah pusaran api bak tornado atau firenado yang berputar di dekat perimeter kebakaran di kawasan Pacific Palisades. Melansir dari laman CNN Indonesia, pusaran api seperti ini terjadi ketika angin bertemu dan menyatu saat kebakaran berlangsung. Dalam kondisi terburuk, ukuran firenado bisa berubah raksasa dan lebih mematikan hingga mencapai lebar sekitar 152 meter. Namun sampai berita tersebut dimuat ke media, ilmuwan masih meneliti apakah itu tornado api langka atau peristiwa lebih umum dan kurang intens yang dikenal sebagai pusaran api. Bak neraka di dunia. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles saat ini dinilai sebagai bencana alam paling dahsyat dalam sejarah Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Data terakhir menunjukkan bahwa area yang terbakar akibat kebakaran Los Angeles selama seminggu terakhir sudah lebih dari 30.000 hektar. Dan sejauh ini dampak kebakaran terbesar dari Pacific Palisades yang kini telah membakar lebih dari 23.000 hektar dan 11% telah terkendali. Sementara itu, kebakaran yang terjadi di Eaton merupakan kebakaran terbesar kedua dan telah membakar lebih dari 14.000 hektar dengan 27% telah terkendali. Sedangkan kebakaran di Harts telah meluas hingga 799 hektar dan hampir sepenuhnya terkendali.
Dari luasan area tersebut tercatat ada lebih dari 10.000 rumah, tempat bisnis hingga bangunan lain terdampak atau hancur akibat dilahap si jago merah. Akibatnya ada sekitar 153.000 warga Los Angeles yang telah mengungsi dan 166.000 orang lainnya mendapat peringatan evakuasi. Sementara itu petugas pemadam melaporkan bahwa korban tewas dalam kebakaran yang melanda Los Angeles berjumlah 24 orang di 2 kawasan, yakni 8 orang di kawasan Palisades dan 16 orang di kawasan Eden. Sedangkan 16 orang lainnya juga dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut. Oleh karena itu pihak berwenang memprediksi jumlah korban kemungkinan akan terus bertambah. Nah, berbicara soal korban kebakaran di Los Angeles, sejumlah selebriti Hollywood juga menjadi korban dalam insiden tersebut. Pasalnya, rumah mereka yang terletak di kawasan Pacific Palisades juga ludes dilahap si jago merah, hanya menyisakan rangka dan abu. Dan kabarnya, para artis tersebut juga mengalami trauma saat proses evakuasi kebakaran di Pacific Palisades. Adapun deretan artis Hollywood yang juga menjadi korban dalam insiden tersebut, diantaranya Paris Hilton, Mandy Moore, Jeff Bridges, Jen Aiko, Billy Crystal, Anthony Hopkins, John Goodman, dan Miles Teller. Namun dari sekian banyaknya bangunan yang habis terbakar, ada kisah viral sebuah rumah yang selamat dari kebakaran hebat. Sebab di tengah puing-puing rumah yang hangus di sekitarnya, rumah 3 lantai ini masih berdiri kokoh dan memicu rasa penasaran banyak orang. Usut punya usut, rumah tersebut adalah milik seorang penulis sekaligus profesor pendidikan di Universitas Johns Hopkins, David Steiner. Berlokasi di Pacific Palisades, tepatnya di tepi pantai Malibu. Rumah dengan luas 390 meter persegi ini ditaksir senilai 9 juta US dollar atau setara dengan 146.895.750.000 rupiah. Menjadi satu-satunya bangunan yang selamat di tepi pantai Malibu. Rupanya rumah ini sejak awal sudah dirancang agar tahan terhadap gempa bumi, sehingga memiliki konstruksi yang sangat kokoh. Dindingnya terbuat dari semen dan batu, atapnya tahan api, dan tiang pancangnya ditancapkan 15 meter ke dalam batuan dasar untuk menahan hempasan ombak di bawahnya. Terkait insiden yang terjadi di kawasan rumahnya, Steiner hanya bisa pasrah jika rumahnya akan habis dilahap api usai melihat video kebakaran yang terjadi. Namun takdir justru berkata lain. Rumah milik Steiner justru berhasil selamat dari kobaran api kala itu. Selain rumah milik David Steiner, sebuah masjid juga dikabarkan masih berdiri kokoh pasca kebakaran di Los Angeles. Melalui video yang diunggah oleh channel YouTube berkisah, Masjid Al-Ikhlas menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari jilatan api. Hal lain yang tak kalah mencengangkannya adalah masjid ini tampak tetap utuh dan tidak terlihat adanya tanda-tanda kebakaran. Bahkan pohon kecil di halaman masjid pun tetap hijau, seolah tidak ada yang terjadi. Namun sayangnya hingga berita ini diturunkan, video dengan narasi yang cukup viral ini pun belum terkonfirmasi kebenarannya. Faktanya, tak ada satupun media setempat yang memberitakan soal keajaiban masjid tersebut selamat dari kebakaran Los Angeles. Selain itu, lokasi masjid pun tidak diketahui secara detail. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah ini memang sebuah keajaiban atau hanya ilusi gambar? Komen di bawah ya. Terlepas dari benar tidaknya informasi terkait masjid tersebut, tragedi ini menjadi pukulan besar tidak hanya bagi warga California, tetapi juga bagi Amerika Serikat yang harus menghadapi dampak ekonomi dan sosial yang sangat besar. Sebab nilai kerugian akibat kebakaran Los Angeles membengkak menjadi 250 miliar US dollar hingga 275 miliar US dollar atau setara dengan 4 kuadriliun 79 triliun 62 miliar 500 juta rupiah hingga 4 kuadriliun 485 triliun 250 miliar rupiah. Perhitungan kerugian tersebut mencakup berbagai faktor seperti kerusakan properti, infrastruktur, kendaraan, biaya kesehatan, kehilangan upah, hingga gangguan rantai pasokan. Dan tampaknya angka kerugian masih akan bertambah mengingat kebakaran yang masih menyebar dan laporan kerusakan masih terus masuk. Oleh karena itu, kebakaran yang melanda Los Angeles ini diproyeksikan menjadi salah satu bencana alam termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Lantas, benarkah tragedi kebakaran di Los Angeles sebagai balasan atas Gaza, Palestina? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.